Perkenalkan, nama saya Alansa Zendro Sikim dari Universitas Dinamika. Saya akan menyangga dari pembicara pertama. Dewan ini menyesali klarifikasi karir spesialis. Saya sangat tidak setuju. Saya akan menjelaskan definisi spesialis. Spesialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu merupakan suatu cabang ilmu, pekerjaan, kesenian, dan sebagainya. Saya berikan contohnya yaitu pemerintah sedang melaksanakan spesialisasi dalam bidang kedokteran. Otomatis harus ada dokter-dokter khusus spesialisasi yang menangani bidang-bidang di masalah kesehatan. Kenapa perlu dibentuk organisasi dalam suatu perusahaan? Ini akan berhubungan dengan spesialisasi. Tujuan utamanya adalah perusahaan lebih mudah dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab tiap individu dalam menjalankan sebuah perusahaan atau bisnis. Struktur organisasi ini dapat membantu untuk menempatkan individu-individu yang berpotensi dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang serta keahliannya. Ilmu bukan hanyalah satu hal yang utama untuk menentukan spesialisasi. Spesialisasi didasarkan bukan hanya ilmu, ada banyak faktor eksternal tentang skill, kemampuan, dan bakat. Ilmu adalah salah satu pendukung, tapi bukan pendukung utama. Organisasi juga harus mengalami perubahan karena adanya keinginan untuk terjadinya suatu pertumbuhan. Sehingga spesialisasi ini diharapkan dapat membantu organisasi menjalankan roda organisasinya menjadi lebih baik. Spesialisasi dalam ekonomi. Dalam ekonomi, spesialisasi terbentuk pembagian tenaga kerja di mana individu atau perusahaan memusatkan usaha-usaha produktif mereka pada kegiatan atau sejumlah kegiatan-kegiatan yang terbatas. Misalnya, dokter spesialis anak atau lain sebagainya. Keuntungan memperoleh dari spesialisasi sangat banyak sekali keuntungannya. Secara rincinya, spesialisasi adalah keuntungannya bisa diperoleh, yaitu dalam kegiatan menghasilkan produksinya pada barang-barang yang efisien yang lebih tinggi daripada negara-negara lain. Hal ini tentunya akan menunjang UKM-UKM regional untuk ke internasional. Dengan adanya spesialisasi dapat meningkatkan kualitas SDM dalam bidang sumber daya manusia yang lebih efisien, lebih efektif, dan lebih bertanggung jawab. Keuntungan dari spesialisasi dalam memproduksi barang yang dihasilkan dari cara paling efisien dan dapat memberikan keuntungan-keuntungan bagi masing-masing sektor industri seperti pada bagan. Misalkan kita lihat petani menghasilkan bahan makanan, tukang kayu menghasilkan perabotan, dan tukang jahit menghasilkan pakaian. Tentunya spesialisasi ini harus didesain dengan bagus. Desain organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen-komponen dan bagian dari organisasi. Namun sesungguhnya desain organisasi dengan mengedepankan spesialisasi pekerjaan itu akan menjadi hal yang lebih bagus dengan meningkatkan kualitas SDM tingkat mutu yang sangat tinggi. Elemen penting struktur ada 6, yaitu diantaranya adalah spesialisasi pekerjaan salah satunya. Elemen struktur organisasi ini sangat tidak bisa dipisahkan dalam elemen spesialisasi pekerjaan. Jadi spesialisasi pekerjaan itu sangat penting bagi semua orang, karena dengan spesialis pekerjaan itu membuat pekerjaan yang sangat target oriented. Jadi tidak salah untuk menembak suatu kebutuhan yang akan ditembak khusus dalam suatu pekerjaan. Dengan spesialis pekerjaan bisa meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih unggul, produktif, sesuai revolusi industri 5.0. Dengan perubahan yang dinamika ini, dengan pengaruh globalisasi ini, hendaknya kita sebagai bangsa yang mempunyai keanekaragaman hayati harus ditunjang juga dalam keanekaragaman sumber daya manusia. Sumber daya manusia tentunya adalah spesialisasi pekerjaan. Dengan spesialis pekerjaan, saya yakinnya Indonesia bisa menjadi negara yang maju, negara yang adidaya, negara yang punya kekuasaan bukan hanya dasar lautan maupun dasar tanahnya, tapi mempunyai sumber daya manusia yang bisa menunjang teknologi di masa depannya.
Spesialisasi pekerjaan ini harus dihadirkan dalam setiap komponen-komponen individu, harus dipupuk dalam masa kecil manusia, mulai dari kita sekolah dasar hingga sampai ke universitas, itu harus spesialisasi pekerjaan. Artinya apa? Artinya kita harus mulai menemukan apa hidup kita, apa skill yang ada di dalam diri kita. Karena setiap manusia masing-masing mempunyai tingkat kemampuan yang beda-beda, mempunyai tingkat kepintaran, intelektualitas yang beda-beda. Manusia pasti mempunyai tingkat spesial yang beda-beda. Dengan adanya spesialisasi, saya yakin bisa mendorong ekonomi menjadi negara Asia yang luar biasa. Indonesia ada 33 provinsi. Kita memiliki semuanya yang ada di dalam kekayaan alam Indonesia. Dengan adanya spesialisasi pekerjaan, kekayaan alam itu akan diolah menjadi akan lebih baik ke depannya. Karena ilmu saja itu tidak akan cukup untuk menyusun spesialisasi pekerjaan jika tidak didasari dengan hati nurani dari diri sendiri. Karena spesialisasi pekerjaan itu sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Kita tidak boleh kalah dengan negara-negara ASEAN. Indonesia adalah negara kuat, Indonesia adalah negara yang makmur, bukan hanya keanekaragaman hayati, melainkan keanekaragaman manusia. Spesialisasi pekerjaan ini harus ditunjang dengan teknologi. Dengan teknologi yang maju, itu akan menghidupkan spesialisasi pekerjaan yang lebih baik. Menurut saya, spesialisasi pekerjaan sangat penting untuk keberlangsungan bangsa dan negara, bukan hanya individu, untuk kelompok orang banyak dan masyarakat luas. Terima kasih.